Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Khoir di pembelajaran IPA kelas 6. Anak-anakku, gimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Marilah anak-anak, kita mulai belajar kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu materi tentang adaptasi makhluk hidup. Yang akan kita pelajari hari ini yaitu adaptasi pada tumbuhan. Adapun kompetensi dasar yang harus kalian kuasai, yang pertama yaitu KD 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian yang untuk keterampilannya KD 4.3, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, setelah anak-anak belajar materi ini, diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi adaptasi dari tumbuhan dan juga adaptasi dari beberapa hewan. Sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Siap ya? Tolong disiapkan alat tulis, siapa tahu nanti ada hal-hal penting yang mungkin anak-anak bisa catat. Nah, Pak Khoir ingatkan kembali lagi, di setiap video pembelajaran IPA, di akhir nanti akan ada pertanyaan reward. Nah, tolong disimak baik-baik video pembelajaran kali ini. Sudah siap? Oke, kita mulai. Anak-anak, pernahkah anak-anak memperhatikan lingkungan sekitar? Misalnya, kenapa bentuk paruh ayam dengan bentuk paruh bebek itu berbeda? Atau pernahkah anak-anak mengamati cicak itu kadang melepaskan ekornya? Atau kalian pernah mengamati kita sendiri ini, manusia, itu ketika cuaca lagi dingin kita memakai jaket. Nah, itu semua yang Pak Khoir sampaikan merupakan cara-cara adaptasi dari makhluk hidup. Jadi apa pengertian dari adaptasi? Nah, adaptasi yaitu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Kenapa sih manusia, hewan, ataupun tumbuhan itu melakukan adaptasi? Pasti ada tujuannya. Nah, di antara tujuan dari adaptasi, yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Nah, tadi ketika manusia memakai jaket di saat suhu dingin atau cuaca dingin, ya untuk mempertahankan diri agar bertahan hidup. Kemudian yang kedua, untuk melindungi diri. Nah, melindungi dari hewan pemangsa, melindungi dari predator atau melindungi dari musuh. Kemudian yang ketiga, untuk memperoleh makanan. Seperti tadi, paruh ayam sama paruh bebek bentuknya berbeda karena makanannya pun berbeda, tempat mencari makanannya berbeda. Nah, jadi tujuan makhluk hidup melakukan adaptasi yang pertama yaitu untuk bertahan hidup, yang kedua untuk melindungi diri, dan yang ketiga adalah untuk memperoleh makanan. Ingat-ingat ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke adaptasi pada tumbuhan. Dua hal yang akan dipelajari pada adaptasi tumbuhan ini. Yang pertama adalah kita mempelajari bentuk penyesuaian diri tumbuhan dengan habitatnya. Habitat itu adalah tempat tinggalnya. Jadi tumbuhan-tumbuhan tertentu yang hidup di daerah-daerah tertentu itu bagaimana sih adaptasinya? Nah, akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Nah, banyak kan istilahnya predator ataupun hewan pemangsa yang akan memangsa tumbuhan. Nah, tumbuhan-tumbuhan tersebut memiliki bentuk penyesuaian diri, juga akan kita pelajari hari ini. Berikut beberapa tumbuhan yang akan kita pelajari hari ini. Ini yang pertama apa? Kaktus ya. Kemudian yang kedua ada eceng gondok. Kemudian yang ketiga ada teratai.
Ada ini namanya Venus flytrap, kantong semar, dan tanaman bakau. Nah, kalau kaktus itu habitatnya di mana? Di gurun, di tempat yang kering. Kemudian kalau ini eceng gondok sama teratai di air. Nah, kemudian kalau bakau di daerah pantai. Kemudian untuk yang Venus flytrap sama kantong semar itu di daerah yang kandungan zat haranya atau nitrogennya itu sangat rendah. Nah, itu ya. Siap anak-anak? Kita pelajari yang pertama yaitu adaptasi pada kaktus. Seperti yang kita ketahui bahwa kaktus itu merupakan salah satu tumbuhan xerofit. Apa itu xerofit? Tumbuhan xerofit yaitu tumbuhan yang hidup di daerah kering. Contohnya ya di daerah gurun seperti ini. Nah, kenapa kaktus bisa bertahan hidup? Apa adaptasinya kira-kira? Oke, coba perhatikan ini dua gambar. Yang pertama, pada tanaman kaktus ini ada durinya. Sebenarnya apa sih duri itu? Duri ini adalah modifikasi dari daunnya. Daun ini termodifikasi membentuk duri. Untuk apa? Selain untuk melindungi dari hewan pemangsa, duri ini juga berfungsi untuk mengurangi penguapan. Seperti yang kita ketahui bahwa tumbuhnya atau habitatnya kaktus ini kan di daerah tempat yang kering. Nah, jadi penguapan air di tubuh kaktus ini harus dihambat. Salah satunya adalah dengan daun berbentuk duri. Oke, lanjut slide. Kemudian yang kedua, ada batang berlapis lilin. Jadi di batangnya si kaktus ini ada lapisan lilin. Nah, kalau lapisan lilin itu fungsinya untuk memantulkan cahaya matahari sehingga terpantul, sehingga panasnya tidak terserap oleh kaktus, penguapannya juga terhambat. Kemudian yang ketiga, batang berisi jaringan spons. Ini kan batangnya tebal. Nah, jaringan spons, seperti spons kamar mandi itu ada rongga-rongganya sehingga menyimpan air. Apa fungsinya? Untuk menyimpan cadangan air. Kemudian yang ketiga ini coba perhatikan yang keempat. Yang keempat, akarnya panjang dan kuat. Kenapa panjang? Ya karena untuk mencari sumber air. Karena tentunya kalau di daerah kering atau di daerah gurun, untuk cadangan airnya itu kan pasti yang berada di lapisan tanah yang bawah. Makanya akarnya panjang. Oke, inilah bentuk-bentuk adaptasi dari tanaman kaktus. Lanjut. Nah, yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah daun berbentuk duri untuk melindungi diri dan mengurangi penguapan. Kemudian yang kedua, ada batang berisi jaringan spons untuk menyimpan air yang banyak. Kemudian yang ketiga, batang berlapis lilin untuk mencegah penguapan dan memantulkan panas. Kemudian yang keempat adalah akar panjang dan kuat untuk mendapatkan air. Nah, ini salah satu bentuk-bentuk adaptasi dari tanaman kaktus. Tadi habitatnya di mana? Habitatnya adalah di daerah gurun atau tempat yang kering. Disebut dengan tumbuhan xerofit. Oke, kita lanjut ke tumbuhan yang kedua, eceng gondok. Perhatikan eceng gondok. Nah, eceng gondok ini merupakan tumbuhan yang habitatnya di mana? Tentunya di air atau yang disebut dengan hidrofit. Hidrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di air. Coba perhatikan bentuk adaptasi dari eceng gondok. Kita mulai dari daunnya. Nah, pertama daunnya ini bagaimana? Nah, daunnya tipis kan? Nah, daunnya tipis dan melebar. Kemudian ini ada namanya pangkal daun. Pangkal daunnya ini menggembung itu membesar, berisi rongga udara.
Kemudian yang ketiga ini adalah akarnya. Akarnya bentuknya akar serabut. Sedikit atau banyak ini? Banyak. Akar serabut yang lebat. Karena dia hidupnya di air, maka kenapa dia memiliki daun yang tipis dan lebar? Daun tipis dan lebar pada tanaman eceng gondok itu berfungsi untuk mempercepat penguapan. Di pause, Mbak. Oke. Yang kedua adalah tanaman eceng gondok. Eceng gondok ini merupakan salah satu tanaman yang hidup di air atau biasa disebut dengan tanaman hidrofit atau tanaman yang hidup di air. Coba perhatikan gambar eceng gondok ini. Nah, dari gambar ini kita bisa mengamati bahwa bentuk daun dari eceng gondok ini bentuknya tipis, kemudian melebar. Oke. Kemudian yang selanjutnya, tangkai daunnya ini menggembung. Menggembung itu atau membesar. Berisi apa ini? Berisi rongga udara. Kemudian yang ketiga adalah akarnya ini lebar. Bentuknya adalah akar serabut. Akar serabut yang lebat. Kenapa daun eceng gondok itu lebar dan tipis? Nah, seperti yang kita ketahui, karena hidupnya di air, maka dia harus mempercepat penguapannya. Penguapan air di tubuhnya. Makanya daun yang lebar dan tipis ini berfungsi untuk mempercepat penguapan. Kemudian tangkai daun menggembung berupa rongga udara. Untuk apa? Ya untuk mengapung di air. Karena ini berisi rongga udara, makanya ini ringan sehingga bisa mengapung di air. Kemudian yang ketiga, akar serabut yang lebat. Karena ini lebat, maka si eceng gondok ini bisa menjaga keseimbangan tubuhnya ketika di air, tidak terbalik. Nah, karena habitatnya kan di air, harus berada di permukaan air. Itu ya. Inilah 3 adaptasi dari eceng gondok. Lanjut. Ada daun lebar dan tipis, kemudian ada tangkai daun menggembung berupa rongga udara, kemudian yang ketiga ada akar serabut yang lebat. Itu ya. Kita lanjutkan ke tumbuhan yang ketiga. Tumbuhan yang ketiga masih sama, yaitu tumbuhan yang hidup di air atau hidrofit. Kita akan membahas teratai. Mungkin hampir sama seperti eceng gondok. Yang pertama adalah bentuk daunnya lebar dan tipis. Sama, karena ini tumbuhan air, maka penguapannya juga harus dipercepat. Makanya memiliki bentuk daun yang lebar dan tipis. Untuk apa, Pak? Untuk mempercepat penguapan. Kemudian batangnya ini berongga. Kalau misal ini kita ambil, kemudian kita taruh di darat, ini panjang banget, ya kan? Nah, ini berongga. Kenapa berongga? Untuk mengapung di air. Oke. Selain itu juga untuk sirkulasi udara. Itu ya. Karena ini si teratai ini hidupnya di air. Bentuk adaptasinya memiliki daun yang lebar dan tipis, kemudian batangnya berongga. Kemudian lanjut ke tumbuhan yang berikutnya, yaitu tanaman bakau. Anak-anak pasti tahu tanaman bakau hidupnya di mana? Oke, tanaman bakau merupakan tanaman yang hidup di tepi pantai atau daerah pantai. Karena habitat bakau itu berlumpur, biasanya ini berlumpur dan juga berpasir, maka si bakau ini memiliki akar tunjang. Apa sih akar tunjang? Akar tunjang yaitu akar yang berfungsi untuk menahan agar tidak roboh saat terhempas ombak. Jadi si akar tunjang ini akar yang kuat. Karena tempatnya di pantai itu kan pasti banyak ombak. Nah, biar kokoh tetap tegak berdiri, maka adaptasinya adalah dia memiliki akar tunjang. Selain itu, karena
Bakau tumbuhnya di lumpur, kalau di tempat yang berlumpur itu pastinya kandungan atau kadar oksigennya itu sedikit. Nah, karena kandungan oksigennya sedikit, maka si bakau ini memiliki akar khusus dibanding dengan tanaman yang lainnya. Akar khusus si bakau ini namanya adalah akar napas. Akar yang berfungsi untuk membantu bernafas. Jadi bentuk adaptasi dari tanaman bakau ada dua. Yang pertama yaitu memiliki akar tunjang, yang kedua adalah memiliki akar napas. Bisa dipahami anak-anak? Oke, kita lanjut ke tanaman yang berikutnya. Tanaman yang berikutnya adalah kantong semar. Kantong semar ini merupakan salah satu tanaman insektivora. Apa itu insektivora? Insektivora yaitu tanaman yang memakan serangga. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia hidupnya atau habitatnya itu berada di lingkungan yang sedikit nitrogen. Nitrogen itu digunakan untuk pertumbuhan tumbuhan. Terus agar bertahan hidup, bagaimana adaptasi dari si kantong semar? Oke, coba perhatikan. Yang pertama, si kantong semar ini memiliki daun berbentuk kantong. Nah, ini adalah modifikasi dari daun berbentuk kantong. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menangkap serangga. Oke. Nah, kemudian kenapa serangga bisa mendekat ke kantong semar? Karena di dalam kantongnya ini diproduksi nektar. Nektar itu ya seperti cairan madu atau yang manis yang disukai oleh serangga, sehingga serangga tertarik. Nah, menghasilkan nektar untuk menarik perhatian serangga. Kemudian yang ketiga, kalau serangganya sudah terperangkap di kantong itu, bagaimana si kantong semar bisa mencerna? Karena si kantong semar ini juga menghasilkan enzim pencernaan untuk mencerna si serangga itu. Sehingga walaupun habitatnya di daerah yang atau lingkungan yang mengandung sedikit nitrogen, si kantong semar tetap bertahan hidup, yaitu dengan memangsa serangga. Memiliki daun berbentuk kantung, kemudian menghasilkan nektar, kemudian menghasilkan enzim pencernaan. Selanjutnya ke tumbuhan yang keenam. Tumbuhan yang keenam ini adalah Venus flytrap. Sama halnya seperti kantong semar, si Venus flytrap ini juga merupakan salah satu tumbuhan insektivora, yaitu tumbuhan pemakan serangga. Nama lain si Venus flytrap ini biasa disebut dengan tumbuhan kejora. Kalau kalian ingat planet Venus juga disebut dengan bintang kejora. Tanaman Venus flytrap juga disebut dengan tanaman kejora. Tumbuhan ini hidup di lingkungan yang sedikit nitrogen, sama atau berarti seperti kantong semar tadi. Nah, tetapi bentuk adaptasinya sedikit berbeda. Coba perhatikan gambar Venus flytrap. Oke, yang pertama si Venus flytrap ini daunnya berbentuk dua tangkup. Nah, dua tangkup itu seperti ini. Ini tangkup satu, tangkup dua. Nah, kayak gini loh. Nah, kemudian berengsel berarti bisa dibuka tutup. Oke? Nah, untuk apa sih kok memiliki daun seperti ini? Ya, untuk menangkap serangga. Kalau sudah ada serangga yang hinggap di daunnya, maka akan tertutup. Kalau sudah tertutup rapat, serangganya tidak bisa lepas. Itu ya. Bagaimana cara menarik si Venus flytrap ini sehingga serangga bisa mendekat ke situ? Nah, dia memiliki warna daun yang mencolok, menarik untuk sehingga serangga bisa terperangkap di Venus flytrap itu tadi. Nah, karena dia memiliki warna yang menarik, kemudian serangga sudah hinggap, dia memiliki daun yang mempunyai tangkup atau berengsel, maka serangganya sudah tertangkap. Nah, sehingga dia bisa bertahan hidup di lingkungan yang kekurangan nitrogen. Oke. Jadi untuk yang kantong semar,
sama si Venus flytrap ini merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan yang kekurangan nitrogen. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Dengan menangkap atau memangsa serangga. Oke, selanjutnya ke tumbuhan yang nomor 7. Tumbuhan yang nomor 7 adalah pohon jati, tentunya sudah tidak asing bagi anak-anak. Perhatikan, kenapa si daun jati ini menggugurkan daunnya saat musim kemarau? Ada yang tahu? Nah, pohon jati ini menggugurkan daunnya saat kemarau itu adalah sebagai upaya bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Saat kemarau berarti kan lingkungannya itu kering dan panas. Oke? Nah, dengan menggugurkan daunnya berarti otomatis penguapannya akan berkurang. Penguapan di tubuh si jati ini, kalau penguapannya berkurang, dia masih bisa bertahan hidup. Nah, nanti ketika musim kemarau sudah selesai, daunnya akan bersemi kembali atau tumbuh kembali. Kemudian yang selanjutnya ada, tadi si kaktus itu, kemudian ada si eceng gondok, ada teratai, kemudian ada bakau, ada Venus flytrap, ada kantong semar dan pohon jati. Itu merupakan tumbuhan, penyesuaian diri tumbuhan terhadap habitatnya. Kalau sekarang penyesuaian diri tumbuhan untuk melindungi diri. Nah, melindungi dari siapa? Ya, melindungi diri dari hewan pemangsa atau hewan perusak. Beberapa jenis tumbuhan itu memiliki duri, baik duri di batangnya ataupun di buahnya ataupun di daunnya. Contohnya ini beberapa tumbuhan yang melindungi diri dengan duri, yaitu ada mawar, durinya di mana? Batang ya. Kemudian nanas di daunnya itu, di buahnya juga sedikit berduri. Kemudian kaktus, ini daunnya berbentuk duri. Kemudian salak di batangnya berduri. Kalau durian di mana? Di buahnya. Nah, duri-duri tersebut fungsinya untuk apa? Untuk melindungi diri. Kemudian ada beberapa tumbuhan juga melindungi diri dengan racun. Contohnya adalah tanaman jarak dan tanaman kecubung. Selanjutnya ada beberapa tumbuhan yang melindungi diri dengan getah. Contohnya adalah nangka, ada sawo, kemudian ada karet, kemudian ada kamboja, kemudian ada jambu mete. Nah, jadi intinya penyesuaian diri pada tumbuhan itu tergantung pada habitatnya atau tempat tinggalnya. Juga ada penyesuaian diri pada tumbuhan itu untuk melindungi diri dari hewan pemangsa atau hewan perusak. Itu ya anak-anak ya. Nah, mungkin ini materinya cukup sedikit, tapi mudah untuk dipahami. Tolong nanti bisa diulang-ulang kembali. Itu ya. Oke. Mungkin ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian yang selanjutnya di akhir pertemuan ini pastinya ada pertanyaan di web. Jangan lupa kalian menuliskan nama kemudian kelas di kolom komentar. Nah, pertanyaannya adalah selain pohon jati, tadi pohon jati cara adaptasinya adalah meranggaskan, menggugurkan daunnya saat kemarau. Nah, selain pohon jati, sebutkan 2 contoh tumbuhan yang meranggas pada saat musim kemarau. 2 saja. Silahkan ditulis pada kolom komentar. Yang terbaik akan mendapatkan reward di pertemuan selanjutnya. Itu ya anak-anak. Terus yang mendapatkan reward di video sebelumnya kan belum diumumkan ya Pak? Nah, belum. Pak Her akan mengumumkan nanti di grup WA siswa. Oke, baik siswa 6A, 6B, 6C maupun 6D. Nanti untuk yang meraih reward untuk pertanyaan yang cara perkembangbiakan hewan kan belum Pak Akhir sampaikan. Nah, itu nanti akan Pak Akhir sampaikan di grup siswa. Itu ya. Oke. Mungkin itu yang bisa Pak Akhir sampaikan. Hari ini kita sudah belajar
adaptasi pada tumbuhan. Nah, beberapa tumbuhan yang kita pelajari hari ini apa saja? Ada kaktus, kemudian eceng gondok, teratai, bakau, kantong semar, kemudian ada Venus flytrap dan pohon jati, serta beberapa jenis tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik melindungi diri dengan durinya, racunnya, ataupun getahnya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang adaptasi pada hewan. Semoga bermanfaat pesan Pak Khair. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan kita bisa segera belajar di sekolah. Gitu ya anak-anak ya, tetap semangat ya. Demikian dari Pak Khair, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.